Kami dahului dengan pernyataan tahmid kesyukuran Alhamdulillah dan rasa terharu atas sambutan terhadap buku Melayu dan Islam, Martabat Umat dan Daulat Rakyat. Di tengah suasana seperti ini, saya tidak dapat menyembunyikan rasa malu-malu dan takut-takut. Karena ketika mengerjakan buku ini, saya tidak membayangkan sambutan bersemangat seperti ini. Tidak ada yang luar biasa dalam proses penerbitannya. Bermula dengan pertanyaan teman-teman tentang nasib tulisan-tulisan saya yang terbiar dan berserakan. Lalu saya terdorong mengumpul, memilih, dan mengeditnya untuk diterbitkan dalam kemasan sebuah buku yang seadanya dan sejadi-jadinya. Andainya saya tahu bahwa buku ini akan diberi perhatian sebegini rupa, rasa-rasanya buku ini tak berani terbit. Bagaimanapun, buku ini telah terlanjur terbit, dan karena itu ia harus siap untuk ditanggapi oleh khalayak pembacanya. Mudah-mudahan saja penulisnya dikurniakan ketahanan rohaniah dalam menghadapi segala kemungkinan, dukungan dan kritikan. Tidak lupa diri karena dukungan dan tidak berkecil hati karena kritikan. Terlepas dari soal setuju atau tidak dengan pemikiran dalam buku ini, sebagai penulis saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh khalayak yang sudi memberikan perhatian kepada buku ini. Atas susah payah rakan-rakan menjayakan majelis pelancaran dan diskusi buku malam ini, saya ucapkan jazakumullah khairal jazaa. Mudah-mudahan semangat di sebalik usaha ini bukan sangat karena buku saya, tapi lebih karena komitmen kita bersama terhadap penyuburan budaya ilmu. Terima kasih kepada rekan-rekan yang tampaknya menyambut buku ini dengan begitu bersemangat sekali, sehingga saya sendiri jadi heran. Ada apa dengan buku ini? Saya hanya dapat menduga bahwa ketika menyambut buku ini, yang mereka sambut sebenarnya adalah pemikiran mereka sendiri. Demikianlah hakikatnya. Kita memang banyak berkongsi pemikiran, berkongsi idealisme, berkongsi wawasan dan gagasan. Tetapi tidak semua orang berkesempatan mengungkapkan, mengucapkan, atau menyuarakannya. Andainya dugaan itu benar, maka saya sangat berbahagia dapat melaksanakan peranan mengungkapkan yang tak terungkap, mengucapkan yang tak terucap, dan menyuarakan yang tak tersuara itu. Sebagai karya manusia, buku ini tentu saja mengandungi berbagai kelemahan manusiawi. Dengan menginsafi keterbatasan ilmu, pengalaman, dan daya renung, saya akan sangat berterima kasih andainya ada yang sudi memberikan teguran dan koreksi. Memang saya tidak dapat memberikan jaminan akan bersetuju dengan pendapat Anda, tapi saya tetap akan menghormati hak Anda untuk tidak bersetuju dengan saya. Cuma saya mohon, kalau memuji jangan berlebihan, menghentamnya juga jangan keterlaluan, dan tidak perlu mencium tangan saya. Tangan saya dicipta tidak untuk dicium. Hadirin sekalian, karya tulis biasanya lahir dari liku-liku intellectual journey dan pengalaman kancah kehidupan penulisnya. Demikianlah wacana di sekitar Islam dan Melayu yang termuat dalam buku yang dilancarkan sebentar tadi.
yang dilatari timbunan pengalaman perjalanan keilmuan selama puluhan tahun. Persoalan tentang sejarah Islam dan kebudayaan Melayu memang telah tersentuh sepanjang mengikuti pengajian menengah dan universiti. Tetapi sentuhan paling mengesankan adalah ketika mengikuti kuliah Profesor Dr. Said Nagib Al-Atas tentang Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Sejak itu, sekitar tahun 1975, bidang ini kami tekuni tanpa henti, terutama selama tempoh melaksanakan tugas meneruskan pengajaran kursus yang sebelumnya dikendalikan oleh Prof. Al-Atas sendiri di Institut Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Memang tahun-tahun perkhidmatan di UKM sebagai tenaga akademik di Jabatan Persuratan Melayu adalah kurnia kesempatan belajar dan mengajar berbagai aspek pengajian Melayu, kebudayaan dan kesusastraannya, termasuk karya-karya agungnya seperti sejarah Melayu, hikayat Hang Tuah dan lain-lain. Tidak kurang pentingnya adalah penglibatan kami yang berterusan dalam gerakan Islam Tanah Air PKPAM, Arjun dan Wadah. Pengalaman dari kancah perjuangan merealisasikan idealisme keislaman selama lebih 4 dekad itu tentunya banyak mewarnai dan bahkan menyemangati pemikiran, gagasan dan wawasan yang tertuang dalam buku ini. Justru gerakan Islam pencetus kebangkitan Islam yang cukup fenomenal sepanjang dekad-dekad menjelang ujung abad 20 itu bukan sekedar membawa keriuhan retorik slogan-slogan, tetapi jelas membawa fikrah dan risalah tahririyah atau misi pembebasan dan perubahan. Dalam rangka agenda perubahan tersebut, para ideolog gerakan tersebut tentunya telah meneliti pesan-pesan Al-Quran dan As-Sunnah tentang khairiyatul ummah, keunggulan umat. Di samping karya-karya agung pemikir besar seperti Ibnu Khaldun tentang jatuh bangunnya bangsa dan tamadun, Malik bin Nabi tentang masalah pemikiran dan syarat-syarat kebangkitan Syurutun Nahdhah, dan sarjana-sarjana besar lainnya. Dan sebagai gerakan yang berkiprah di tengah realiti kemalaysiaan, tentunya ia juga menangani isu-isu setempat, termasuk isu Islam dan Melayu serta persoalan kemajuan masyarakat. Dari latar sedemikian itulah lahirnya karya tulis Islam dan Melayu, Martabat Umat dan Daulat Rakyat, yang mengangkat persoalan pemberdayaan bangsa dengan nilai-nilai agama Islam. Bertolak dari hakikat Melayu sebagai suatu realiti, kewujudan Melayu suatu realiti, jelmaan sunatullah bahwa manusia selamanya diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Manusia berbangsa dan bersuku bukan tanpa maksud, tapi dengan tujuan mulia, saling kenal dan saling hormat. Karena itu tidak salah andainya seluruh anak bangsa ingin agar bangsanya dikenal sebagai umat yang kuat, mulia dan berwibawa. Untuk itulah kami mengangkat nilai marwah dan harga diri yang ketika ini terhakis di tengah maraknya budaya fitnah, gosip, mengaib dan memalukan orang seenak dan semau-maunya. Kontrak sosial yang menyepakati bahwa rakyat Melayu jangan ia difatihatkan di nista yang keji-keji telah diinjak-injak dengan leluasa tanpa mempedulikan lagi sumpahan apabila penguasa memberi aib seorang hamba Melayu, alamat negerinya akan binasa. Bangsa tidak dapat dibina dengan caci maki dan sumpah seranah penguasa. Bangsa yang mulia dan bermartabat
dibangun dengan kesadaran tentang marwah yang dicirikan oleh sifat al-haya, tahu malu atau sense of shame. Malu melakukan perbuatan keji, malu menjadi rakyat negara yang mundur, malu menganggotai organisasi yang korup, dan seterusnya. Dari sifat tahu malu itulah bangkitnya semangat juang untuk berubah, menebus marwah yang tercemar. Entahlah, kalau kita semua sudah jadi labu-labi yang dicaci, dimaki, diperbodoh setiap hari di bawah pimpinan Haji Bakhil yang tidak berani memprotes, tak berani memprotes dan tidak lari. Beraninya cuma bermimpi, membalas dan dendam dalam mimpi. Ya. Marahnya itu tersalur dalam mimpi, dikerjakan betul Haji Bakhil dalam mimpinya itu. Begitulah, andainya satu bangsa sudah hilang keberanian untuk mempertahankan marwah, paling berani menyalurkan kemarahannya dalam mimpi. Mujurlah, masih berani mimpi. Sebahagian kita mimpi pun tak berani. Kami juga menyerahkan nilai ilmu sebagai kekuatan pengangkat martabat umat. Kata Iqra yang mengawali penurunan kitab suci Al-Quran menandakan bermulanya demokratisasi pendidikan dan revolusi keilmuan melawan gerakan pembodohan untuk mencipta umat yang enlightened, umat yang mengalami pencerahan keilmuan, lalu mampu melihat segala sesuatu dalam wujud hakikinya. Matabat akhir gerakan pencerahan bersemangat Iqra ialah untuk mengenal Allah, mencapai ma'rifah yang membentuk sikap wasjud waqtarib, tunduk mengabdi dan menghampirkan diri kepada Allah. Demikianlah realisasi tauhid, pengesaan Allah sebagai kekuatan pembebasan, pencipta manusia merdeka yang memiliki keberanian bersikap menolak dan melawan kezaliman dan kebatilan. Kalla la tuti'hu, jangan sekali-kali, jangan patuh kepadanya. Harus dicatat bahwa surah Al-Alaq bermula dengan Iqra, berujung dengan wasjud waqtarib, sujudlah kepada Allah. Begitulah matlamat ilmu dalam Islam yang harus akhirnya membawa manusia mengabdi ilahi, sujud kepada Allah. Tetapi sujud kepada Allah tidak terpisah dari kalla la tuti'hu. Jangan sekali-kali, jangan sekali-kali patuh dan tunduk kepada kezaliman dan kebatilan. Demikianlah Iqra yang seharusnya menciptakan generasi umat yang berani bersikap dan berani berkata tidak. Ilmu dan iman adalah unsur penting pemberdayaan bangsa. Bangsa yang lemah dan penakut tidak akan menjadi bangsa yang mulia dan bermartabat. Lewat puisinya, kesaksian Bapak Saija, saya tidak pasti siapa nama sebenarnya Pak Saija, barangkali saja Pak Saijo. Melalui puisi kesaksian Bapak Saija, penyair ternama Rendra menampilkan Pak Saija yang bangkit dari alam barzakh. Mereka yang tidak biasa dengan puisi, percaya sajalah bahwa dalam dunia puisi segalanya serba mungkin. Pak Saija bangkit dari alam barzakh, membuat kesaksian
membuat sidang media untuk menyatakan betapa menyesalnya beliau menjadi manusia penakut selama hidupnya. Artinya sesaran yang bukan kepala. Karena itu dia sanggup bangkit dari alam barzakh untuk membuat kesaksian, menyesal jadi manusia penakut selama hidupnya, takut membuka mulut untuk memprotes ketidakadilan, takut melawan karena melawan berarti mati. Karena itu dia berhati-hati agar tidak mati. Tapi dalam takut mati melawan kezaliman itu, akhirnya Pak Saijo mati juga. Menyesal dia, kalau tahu tak melawan pun mati. Tentu dia melawan. Tapi kesaksian tentang sesalnya menjadi manusia penakut itu dilakukannya terlalu lewat. Suatu kesaksian yang terlambat, karena dia baru menyadari tentang besarnya dosa menjadi penakut itu sesudah ia mati. Itulah penyesalan terlambat seorang penakut yang diungkapkan dengan kata-kata hidup tanpa daya, sebab daya ditindih ketakutan. Setiap hari seperti mati berulang kali. Manusia penakut itu rupanya matinya berulang kali. Satu hari berkali-kali dia mati. Ya. Pagi tadi diberitakan harga barang naik, mati aku. Tengah hari, ya, kamu akan ditangkap, mati aku. Nanti petang, mati lagi. Jadi sudahnya orang tanya, satu hari berapa kali kamu mati? Kan pagi tadi sudah mati. Setiap hari seperti mati berulang kali. Setiap saat berharap menjadi sembuh agar bisa tidak kelihatan. Sekarang setelah mati, baru aku menyadari bahwa ketakutanku membantu penindasan dan sikap tidak berdaya menyuburkan ketidakadilan. Sebenarnya Pak Saija bukan tidak berdaya, tapi dayanya telah dilumpuhkan oleh sifat penakutnya. Memang kekuatan takkan ada artinya tanpa keberanian. Karena itu orang lain selalu memadukan kekuatan dengan keberanian. Tidak guna kuat kalau tak berani. Jadi kekuatan dan keberanian harus terpadu, sebagaimana yang terungkap dalam serangkap pantun. Apa guna pergi ke bendang kalau tidak menanam padi? Apa guna keris di sandang kalau tidak berani mati? Ini tidak semua orang yang punya keris itu berani. Bawalah keris sepanjang manapun, kalau orang tahu dia itu penakut, siapa pun tak takut. Tapi yang payah dia berurusan dengan orang Jawa, sebab orang Jawa kerisnya di belakang. Karena itu kita sulit sekali berurusan dengan orang Jawa, karena kita tidak tahu dia ini berkeris atau tidak. Hidup tanpa daya dalam belenggu daya takut bukanlah kehidupan yang didambakan oleh manusia bermarwah, berilmu dan beriman. Justru budaya takut, culture of fear, jelas bertentangan dengan aspirasi kebebasan yang terpancar dari ajaran tauhid.
falyabudu rabb hadzal baiti alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Daya maju bangsa banyak ditentukan oleh faktor budaya. Budaya yang teguh dan kepemimpinan yang tangguh. Untuk memacu daya maju bangsa, budayanya harus diperkasa dengan nilai-nilai kudus kewahyuan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian bangsa ini akan menjadi umat berjaya. Umat berjaya menepati kata al-falah, kejayaan hakiki duniawi ukhrawi. Laungan azan hayya 'alal falah. Mari bersama meraih kejayaan yang berkumandang setiap hari berkali-kali itu seharusnya diangkat menjadi salah satu nilai utama pembentuk winning mindset dan seterusnya pembina orientasi kejayaan, success orientation yang kuat. Yang kita aspirasikan adalah bangsa berjaya yang benar-benar berjaya. Bukan bangsa yang berlagak sebagai bangsa yang berjaya dengan berbelanja besar membeli barang-barang perhiasan mewah bangsa yang berjaya, buying the ornaments of success. Melayu harus dibangun dengan nilai-nilai murni keagamaan, bukan dengan sentimen perkauman sempit. Melayu ideal dalam wawasan buku ini adalah Melayu yang Islamis, bukan Melayu yang resis. Melayu yang Islamis, bukan Melayu yang resis. Melayu yang Islamis tidak akan bersenam yang pelik-pelik di hadapan rumah orang. Melayu yang Islamis adalah Melayu yang berakhlak mulia, kaya dengan rasa kasih kemanusiaan, setia menjunjung nilai ukhuwah persaudaraan dalam arti luas yang merentasi batasan ras dan agama. Ukhuwah yang meliputi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seagama, ukhuwah wataniyah, persaudaraan setanah air, dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Untuk merealisasikan gagasan Melayu yang menepati ciri khairul ummah, kita memerlukan pemimpin yang membina bangsa, bukan pemimpin yang membesar diri dan memperkaya kroni. Bangsa Melayu harus bijak memilih pemimpinnya yang mampu melaksanakan misi pemberdayaan bangsa. Pemimpin pendidik teladan yang menghayati nilai-nilai murni yang diperjuangkannya. Pemimpin yang sedia untuk melayani rakyat, karena sayyidul qaumi khadimuhum, ketua suatu kaum adalah pelayan kaum itu. Wakil rakyat adalah wakil rakyat yang majikannya adalah rakyat. Dikisahkan satu peristiwa yang entah benar atau tidak di Indonesia. Katanya ada kesepakatan untuk menaikkan semua wakil, menaikkan pangkat semua wakil. Wakil bupati jadi bupati, wakil gubernur jadi gubernur, wakil rektor jadi rektor, wakil presiden jadi. Dengar rekamannya saja. Dengan kata lain, kita memerlukan mekanisme pengangkatan pemimpin yang dapat menjamin terangkatnya orang yang terbaik. Mekanisme yang dapat menjamin terangkatnya orang yang terbaik, bukan mekanisme injil semut. Siapa sakit naik atas, rupanya yang naik ke atas itu yang sakit.
pemimpin terbaik dalam pengertian pemimpin yang berkualiti, berintegriti moral, punya kekuatan daya pikir, punya stamina kerja kuat, menyintai dan menyayangi rakyat, menepati konsep al-imamul adil, pemimpin adil, sebagaimana yang diuraikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu rahmatullahi alaih dalam risalah jawabannya kepada permintaan Umar Abdul Aziz, mujaddid abad pertama hijrah, yang diiktiraf sebagai khamisul khulafa'ir rasyidin, Khalifah Ar-Rasyid yang kelima. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya bangsa ini akan bangkit sebagai umat yang gagah dan bermarwah dengan pemimpin yang empowering dan inspiring. Dan sekarang adalah saatnya kita memikirkan pemimpinan yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.